Ismail Raji Al-Faruqi 1921 sampai 1986 dilahirkan di Java, sebuah kota di tepi pantai selatan Palestina, sekarang berada di wilayah Israel. Al-Faruqi berasal dari sebuah keluarga yang terpandang. Pada tanggal 1 Januari 1921, Al-Faruqi dibesarkan di wilayah Palestina yang tidak pernah surut didera konflik melawan Israel. Sebagai seorang keturunan Arab Palestina, tampaknya Al-Faruqi mewarisi karakter kuat tradisi Arab Palestina yang gigih berjuang untuk membebaskan bangsanya dari pendudukan Israel. Pendidikan dasarnya dilalui di Collège des Frères Lebanon sejak 1926 sampai 1936. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di The American University Beirut, tempat ia memperoleh gelar BA-nya pada tahun 1941. Ia lalu masuk dalam pemerintahan dan pada umur 24 tahun pada tahun 1945 menjadi gubernur Galilea. Arah kehidupan masa depannya sudah mantap. Semuanya tiba-tiba terhenti dengan dibentuknya negara Israel pada tahun 1948 dan Al-Faruqi menjadi salah satu dari ribuan pengungsi Palestina yang berimigrasi bersama keluarganya ke Lebanon. Pada masa ini, kehidupan dan karirnya sebagai pemimpin di Palestina berakhir, seperti orang Palestina lainnya. Ia kemudian beralih ke dunia akademik untuk membangun kembali hidup dan karirnya. Amerika menjadi tempat pelatihan, tempat ia menyiapkan diri dengan mencapai gelar master di Indiana dan Harvard, dan pada tahun 1952 mencapai gelar doktoral dari Universitas Indiana. Al-Faruqi mengalami masa-masa sulit. Selain trauma diasingkan dari negerinya, juga perjuangan untuk terus hidup dan membiayai pendidikannya. Meskipun Al-Faruqi berhasil menyelesaikan gelar doktoral dalam filsafat barat, langkahnya kesempatan kerja dan juga dorongan batin membawanya kembali ke akar dan warisan kecendekiawanan Islamnya. Ia meninggalkan Amerika menuju Kairo, tempat ia selama 4 tahun dari tahun 1954 sampai 1958 mempelajari Islam di universitas terkenal di Kairo, yaitu Al-Azhar. Sekembalinya dari Kairo ke Amerika Utara, ia menjadi profesor tamu studi-studi Islam di Institut Studi Islam dan menjadi mahasiswa tingkat doktoral penerima beasiswa pada Fakultas Teologi di Universitas McGill dari tahun 1959 sampai 1961, tempat ia belajar tentang Kristen dan Yahudi. Ia lalu memulai karir profesionalnya sebagai guru besar studi Islam pada Institut Pusat Riset Islam di Karachi dari tahun 1961 sampai 1963. Selain mengajar, Al-Faruqi juga mendirikan International Institute of Islamic Thought pada 1980 di Amerika Serikat sebagai bentuk nyata gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Kini lembaga tersebut memiliki banyak cabang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, pada tahun 1972, Al-Faruqi telah mendirikan The Association of Muslim Social Science. Kedua lembaga yang didirikannya itu menerbitkan jurnal Amerika tentang ilmu-ilmu sosial Islam. Apa yang dilakukannya itu karena keyakinannya bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang telah sekuler dan jauh dari tauhid.
Kemudian, dia juga menelurkan konsep dan teori-teori agar kemajuan dan pengetahuan tidak berjalan jauh di luar etika melalui konsep islamisasi ilmu dan paradigma tauhid dalam pendidikan dan pengetahuan. Konsep integrasi ilmu dalam pandangan Ismail Raji Al-Faruqi merupakan suatu langkah yang baik untuk dilakukan. Diharapkan nantinya akan ada gambaran yang jelas mengenai konsep pemikiran tokoh tersebut mengenai integrasi ilmu. Konsep integrasi ilmu. Wacana tentang integrasi ilmu dan agama telah muncul cukup lama, meski tak selalu menggunakan kata integrasi secara eksplisit. Di kalangan muslim modern, gagasan perlunya pemaduannya ilmu dan agama, atau akal dan wahyu atau iman, telah cukup lama beredar. Cukup populer juga di kalangan muslim pandangan bahwa pada masa kejayaan sains dalam peradaban Islam, ilmu dan agama telah integrate. Dalam konteks Kristen kontemporer, pendekatan integrasi dipopulerkan Barbour yang menyebut salah satu dari 4 tipologi hubungan sains agama dengan integrasi 20 pada tahun 1970-an hingga pertengahan 1990-an. Nama-nama yang kerap muncul adalah Said Muhammad Naqib Al-Attas, Sayyid Hussein Nasir, Ismail Raji Al-Faruqi, dan Ziauddin Sardar. Al-Attas menyebutkan gagasan awalnya sebagai dewesternisasi ilmu. Ismail Al-Faruqi berbicara tentang islamisasi ilmu, sedangkan Sardar berbicara tentang penciptaan suatu sains ilmu kontemporer. Berbicara tentang islamisasi ilmu tentunya tidak lepas daripada adanya pandangan bahwa perkembangan ilmu telah melebihi kadar peranan akal dalam pembentukan suatu ilmu, sehingga berspekulasi terlalu jauh, sehingga timbul upaya untuk menarik kembali ilmu sendiri, sehingga harus berlandaskan Islam. Bagi implementasi konsep integrasi dalam pandangan Ismail Raji Al-Faruqi. A. Al-Faruqi meletakkan pondasi epistemologinya pada prinsip tauhid terdiri dari 5 macam kesatuan, yaitu 1. Keesaan atau kesatuan Tuhan. Keesaan Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan dan memelihara semesta. Implikasinya berkaitan dengan pengetahuan adalah bahwa sebuah pengetahuan bukan untuk menerangkan dan memahami realitas sebagai entitas yang terpisah dari realitas absolut atau Tuhan, melainkan melihatnya sebagai bagian yang integral dari eksistensi Tuhan tersebut. Kesatuan ciptaan. Kesatuan ciptaan, bahwa semesta yang ada ini, baik yang material, psikis, spasial, ruang, biologis maupun estetis, adalah kesatuan yang integral. Masing-masing saling kait mengait dan saling menyempurnakan dalam ketentuan hukum alam atau sunnatullah untuk mencapai tujuan akhir tertinggi, yaitu Tuhan. Namun, bersamaan dengan itu, dia juga menentukan alam semesta untuk manusia sehingga mereka bisa mengubah polanya dan mendayagunakannya demi kesejahteraan umat. Kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Kesatuan kebenaran bersumber pada realitas, dan jika semua realitas berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan, maka kebenaran tidak mungkin lebih dari satu. 4. Kesatuan manusia. Tata sosial Islam menurut Al-Faruqi adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kelompok muslim tidak disebut bangsa, suku, atau kaum, melainkan umat. Pengertian umat bersifat translokal dan tidak ditentukan oleh pertimbangan geografis, ekologis, etnis, warna kulit, kultur, dan lainnya, tetapi hanya dilihat dari sisi ketakwaannya. Meski demikian, Islam tidak menolak adanya klasifikasi dan stratifikasi, baik itu yang natural ke dalam sebuah suku,
bangsa, ras sebagai potensi yang dikehendaki oleh Tuhan. 5. Kesatuan hidup. Menurut Al-Faruqi, kehendak Tuhan terdiri atas dua macam. A. Berupa hukum alam atau sunnatullah dengan segala regularitasnya yang memungkinkan diteliti dan diamati secara materi. B. Berupa hukum moral yang harus dipatuhi, baik itu agama. Kedua hukum ini berjalan seiring, senada dan seirama dalam kepribadian seorang muslim. Konsekuensinya, tidak ada pemisah antara yang bersifat spiritual dan material, antara jasmani dan rohani. B. Tujuan dan langkah kerja Islamisasian pola rencana Allah terhadap realitas pengetahuan modern yang sekularistik di satu sisi dan Islam yang terlalu religius di sisi yang lain. Dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antara keduanya. Secara rinci, tujuan yang dimaksud adalah A. Penguasaan disiplin ilmu modern. B. Penguasaan khazanah warisan Islam. C. Membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern. D. Memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern. Dan yang terakhir, E. Pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, Al-Faruqi menyusun dua langkah yang secara kronologis harus ditempuh. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern. Penguraian kategoris disiplin-disiplin ilmu dalam tingkat kemajuannya sekarang di barat harus dipecah-pecah. Pada langkah awal ini, disiplin-disiplin ilmu modern dipecah-pecah menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metode, problema-problema, dan tema-tema. Penguraian tersebut harus mencerminkan daftar isi sebuah buku pembelajaran dalam bidang metodologi disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan. Yang kedua, survei disiplin ilmu pada tahap ini. Setiap disiplin ilmu modern harus disurvei dan ditulis dalam bentuk bagan mengenai asal-usul, perkembangan dan pertumbuhan metodologinya, keluasan cakupannya, serta sumbangan pemikiran yang telah diberikan para tokoh utamanya. Bibliografi dengan keterangan yang memadai dari karya-karya terpenting di bidang ini harus pula dicantumkan sebagai penutup dari masing-masing disiplin ilmu, menurut Al-Faruqi.